Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ahmad Haidir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu latar belakang saya. Nama saya Ahmad Haidir Atas Didi, mahasiswa program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya baru menginjak semester 3 perkuliahan di kampus tersebut. Oh iya teman-teman, sebelumnya ada yang tahu kita mau bahas apa? Pasti teman-teman penasaran kan? Tonton terus ya video ini, jangan di skip. Di video kali ini saya akan membahas tentang paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Oke, langsung saja teman-teman juga udah gak sabar pada nungguin nih. Apa sih paradigma kritis itu? Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Menurut Denzin, tahun 2000, teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide Karl Marx and Engels. Selanjutnya, ada asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan latin dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya realitas di balik kontrol komunikasi masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mempunyai kekuatan kontrol tersebut, mengapa mengontrol, ada kepentingan apa? Dengan beberapa kalimat pertanyaan itu, terlihat bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, apa analisis wacana kritis? Analisis wacana kritis didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial, untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis. Untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berada dalam dimensi linguistik, menurut Van Zijk, tahun 2001, analisis wacana kritis yang menitik beratkan kekuatan dan ketidaksetaraan yang dibuat pada fenomena sosial. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis digunakan untuk menganalisis wacana terhadap ilmu lain yang terdapat pada ranah politik, ras, gender, hegemoni, budaya, kelas sosial. Ranah kajian tersebut berpusat pada prinsip analisis wacana kritis, yakni tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Dalam konteks ini, praktik sosial menurut Santoso tahun 2009, wacana atau teks tidak hanya sekedar rangkaian kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan fungsi lainnya, tetapi di balik wacana atau teks tersebut tersembunyi ideologi tertentu. Wacana menurut Badara tahun 2012 bukanlah hanya sekedar kumpulan kalimat, tetapi membuat worldview. Di balik berita juga sesungguhnya tersembunyi ideologi pembicara atau penulis, sebab berita di media massa merupakan representasi simbolis dan nilai suatu masyarakat. Jika selama ini wacana dikaji dari aspek linguistik semata, tulisan ini akan memaparkan bagaimana pandangan wacana kritis dalam memperlakukan wacana atau teks. Untuk selanjutnya dipaparkan aspek-aspek apa saja yang terkait dengan analisis wacana kritis. Aspek yang pertama yaitu konsep wacana dalam paradigma wacana kritis. Paul via Irianto tahun 2011 mengatakan bahwa wacana hendaknya tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks semata, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat memuat secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup yang dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang atau kelompok tertentu. Dari pandangan ini pula lah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term kepemikiran, tapi dalam praktik. Bagi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan, pemerintah, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan yang samar-samar di relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi itu sendiri. Oleh karena itulah, wacana tertentu menghasilkan pengetahuan dan kebenaran tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak datang dari langit, tetapi ia diproduksi oleh penguasa atau kelompok dominan yang didiseminasikan lewat wacana yang dibentuknya. Selanjutnya, ada aspek yang kedua, yaitu produksi wacana. Studi analisis wacana bukan sekedar mengenai pertanyaan kumpulan kalimat, melainkan juga mengkaji struktur dan tata aturan dari wacana dalam mengekspresikan realitas. Realitas bagi Foucault merupakan seperangkat konsep atau struktur yang dibentuk melalui wacana. Wacana membatasi bidang pandangan kita. Contoh tentang realitas atau objek PKI. Pada masa Orla merupakan partai yang diakui pemerintah
bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu. Tapi pada masa Orba, PKI merupakan partai terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Selanjutnya, aspek yang ketiga, yaitu karakteristik analisis wacana kritis. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Menurut Volkert dan Wodak via Erianto tahun 2011, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, intuasi, dan struktur sosial yang membentuknya. Berikut disajikan karakteristik analisis wacana kritis yang dipandang penting. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's